Saudara sekalian, selamat pagi, selamat bertemu kembali. Kalau tadi malam sudah diisi dengan hal-hal yang berkenaan dengan kesehatan, maka pagi ini kita percaya bahwa Tuhan akan mengisi kita, merenew kita, merefresh kita dengan firman-Nya. Saudara sekalian, saya tidak akan bacakan lagi karena khotbah pagi ini akan dilandasi dari Yohanes pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai ke-15 yang tadi sudah dibacakan oleh Ibu Debbie. Saudara sekalian, manusia itu perlu memiliki harapan. Sekecil apapun, seperti sebuah lilin yang tetap akan menyala walaupun apinya atau nyalanya itu sekecil apapun, dia bisa menerangi sekitar, dia bisa berfungsi. Demikian juga dengan manusia. Dan kalau kita bicara dengan harapan, kita tidak bisa memisahkannya dari keyakinan atau iman di dalam istilah kita sebagai anak-anak Tuhan. Ketika seseorang berpengharapan, pasti dia memiliki iman. Ketika seseorang beriman, pastilah dia berpengharapan. Jadi kalau saya membahas tentang bagaimana kita sebagai anak Tuhan harus memiliki suatu pengharapan, di dalamnya itu include iman. Sebab dua hal ini tidak bisa dipisah-pisahkan. Sebab tanpa pengharapan bisa menjadi akhir kehidupan walaupun orang masih hidup secara fisik di dalam dunia ini. Saya masih ingat saudara sekalian, ini kisah perwayangan. Siapa di antara saudara yang senang kisah wayang? Banyak ya, saya senang. Saya di Indonesia selalu baca komiknya R.A. Kosasih itu kan ya, tentang komik wayang gitu. Ternyata saya nggak sendirian saudara sekalian. Waktu saya itu di seminari di Bandung, studi di sana tahun 91-an begitu. Pada waktu itu di televisi sedang diputar film seri yang panjang, Mahabharata versi India. Wah, ternyata mahasiswa-mahasiswi seminari, paling tidak Sekolah Tinggi Teologi Bandung itu suka lihat. Mainnya itu Sabtu jam 11. Nah, itu memang jam santai kita. Selalu ruang makan yang biasa juga dipakai sebagai ruang serbaguna untuk nonton TV itu selalu penuh saudara sekalian. Ngelihat itu dan tidak pernah luput saudara sekalian. Yang pas hari itu kena tugas giliran pelayanan di luar kota, biasanya regret. Aduh. Nah saudara sekalian, yang menarik memang adalah momen di mana perang Bharatayuddha terjadi. Ya, kalau dalam dunia perwayangan dibagi dua kan memang, Mahabharata sama Bharatayuddha. Tapi kalau versi Indianya itu jadi satu. Nah, di dalam kisah Mahabharata itu, terutama dalam episode perangnya itu, saudara sekalian, ada seorang tokoh utama dari Mahabharata yang namanya itu Resi Durna. Durna itu seorang resi, seorang pendeta, tapi dia itu juga kesatria, dia sakti mandraguna, ya, tidak ada yang bisa mengalahkan. Waktu dia memimpin menjadi panglima perang itu tidak ada yang bisa mengalahkan. Sampai pihak Pandawa, di mana Krishna itu menjadi semacam penasihatnya, karena katanya Krishna ini yang mengatur segala sesuatu untuk menjaga keseimbangan antara terang dan gelap, baik buruk di dalam dunia maya ini. Akhirnya membuat strategi. Resi Durna punya anak laki-laki yang sangat disayanginya, anak satu-satunya, yang namanya Aswatama. Ini juga sakti mandraguna saudara sekalian. Nah, rupanya Resi Durna ini menggantungkan harapannya 100% pada anaknya ini, dan Krishna tahu. Makanya Bima disuruh membunuh seekor gajah. Nah, gajah itu namanya pas Aswatama. Jadi gajahnya dibunuh, kemudian Bima itu teriak-teriak ke dekat kereta perangnya Durna. Aswatama mati, Aswatama mati, Aswatama mati. Apa yang terjadi saudara sekalian? Durna jadi semangatnya turun sekali, dan dia kemudian mencari kebenarannya, apa betul
Aswatama itu memang mati karena anaknya ini sakti mandraguna. Tidak banyak orang yang bisa mengalahkan dia, saudara sekalian. Nah, Durna tahu dari salah satu Pandawa itu hanya Yudhistira yang pertama itu yang gak pernah bohong, sehingga dikatakan apa? Darah Yudhistira itu warnanya apa? Putih. Ya, Bhisma mendekati Yudhistira yang sudah oleh Krishna itu dikasih tahu, bilang ya Aswatama mati begitu. Nah, ketika ditanya sama Durna, Yudhistira, engkau lah yang muridku yang paling aku percaya karena aku tahu engkau tidak pernah berdusta. Benarkah Aswatama mati? Yudhistira dengan tersendat-sendat, karena dia tidak pernah bohong seumur hidupnya, konon dia mengatakan, iya, Aswatama sudah mati. Gajah itu. Dan di situ saudara sekalian, Durna kehilangan segalanya, kehilangan pengharapannya. Dia kemudian meletakkan semua senjatanya, kemudian duduk, dikatakan duduk bersila di dekat keretanya. Dan pada saat itu ada seorang raja dari pihak Pandawa yang kemudian turun dan memenggal kepalanya. Habislah riwayatnya. Saudara sekalian, di sini kita melihat bahwa harapan itu penting. Dan di dalam Alkitab Tuhan itu juga tahu, saudara sekalian, bahwa setiap anak Tuhan itu perlu memiliki pengharapan. Meskipun di dalam kehidupan kita ada banyak hal yang menghambat, yang membuat pengharapan kita itu makin melemah. Nah, saudara sekalian, tetapi Allah itu adalah Allah yang maha kuasa dan sekaligus maha baik. Allah itu tahu di tengah-tengah kehidupan kita yang membuat pengharapan kita itu semakin lama semakin memudar itu. Dia tahu dan dia tidak akan membiarkan kita tanpa pertolongan. Dia menaruh kasih kepada kita ketika kita tetap mempertahankan pengharapan sekecil pun, segala sesuatu pasti bisa terjadi. Nah, saudara sekalian, inilah yang akan kita pelajari dari Yohanes pasal yang kelima ayat 1 sampai yang ke-15, saudara sekalian. Saudara, kalau kita melihat, dikatakan bahwa Tuhan Yesus itu dalam bagian sebelumnya dia melayani di utara, di daerah Galilea. Nah, kemudian dikatakan pada satu hari raya tertentu, hari raya orang Yahudi, di dalam Alkitab tidak disebutkan hari raya apa itu. Entah itu hari raya Paskah, entah itu hari raya Pantekosta, atau hari raya Pondok Daun yang merupakan 3 hari raya utama orang Yahudi, tidak disebutkan. Tapi yang pasti pada satu hari raya besar orang Yahudi, Tuhan Yesus itu rupanya mengunjungi Yerusalem. Sehingga dikatakan di dalam ayat yang pertama, sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Saudara bayangkan, ini sebuah adegan, sebuah film dokumentasi. Jadi dari Galilea kamera itu menyorot ke selatan menuju ke provinsi Yudea, kemudian menuju ke kota Yerusalem, kemudian lebih dekat lagi ke kompleks Bait Allah, dan ke sebuah tempat yang menjadi tempat kejadian kesembuhan ajaib ini terjadi, saudara sekalian. Di sebuah kolam yang namanya Bethesda. Nah, kita dikasih tahu bahwa kolam Bethesda itu adalah kolam yang istimewa. Karena apa? Karena menurut ayat yang ketiga, menurut ayat yang ketiga keempat, dikatakan kolam itu punya khasiat ajaib, bisa menyembuhkan banyak orang. Nah, kalau saudara baca terjemahan Inggris, saudara sekalian, ayat yang keempat dan ayat yang ketiga bagian tengah dan ayat keempat itu tidak ada di dalam terjemahan Inggris. Karena apa? Karena memang manuskrip Injil Yohanes yang paling kuno dan paling baik itu tidak ada bagian ini. Sehingga para pakar mengatakan kemungkinan besar itu ditulis oleh seorang penyalin Alkitab. Lama sekali memang.
Untuk apa? Untuk memberi penjelasan apa yang dipercayai oleh orang-orang pada waktu itu. Tapi ingat, di dalam bagian ini Tuhan itu tidak pernah mengkonfirmasi, ya kolam Bethesda itu punya khasiat menyembuhkan, ya guncangan air itu karena malaikat. Tidak pernah Tuhan Yesus, tidak pernah Rasul Yohanes mengkonfirmasi itu. Jadi bagian ini adalah bagian yang ditambahkan oleh seorang penyalin Alkitab pada waktu itu yang merefleksikan apa yang diyakini orang pada waktu itu. Mereka meyakini bahwa kalau kolam Bethesda ini airnya bergoncang, artinya ada malaikat yang mengguncangkannya. Nah, entah siapa yang kemudian memulainya. Ada berita kalau orang pertama kali nyebur di sana, apapun penyakitnya sembuh. Ya, kemungkinan itu terjadi, saya nggak tahu, kita nggak tahu sekalian. Tapi itulah yang kemudian diyakini orang. Sehingga kolam Bethesda ini yang punya 5 holnya atau serambinya, ya, yang masing-masing disekat oleh tembok atau kolom-kolom begitu, itu banyak orang sakit segala macam itu yang di sana mengharapkan kesembuhan kalau bisa menjadi juara terjun di dalam kolam itu yang pertama kali, saudara sekalian. Jadi inilah latar belakangnya yang terjadi pada waktu itu. Jadi orang-orang yang di sana perhatiannya tertuju kepada siapa? Atau kepada apa? Pada kolam itu semua, saudara sekalian. Nah, saudara sekalian, Tuhan Yesus masuk ke kolam itu, ke kolam Bethesda itu, dan dikatakan dia melihat orang-orang yang ada di sana. Dan akhirnya kita tahu bahwa pandangan Tuhan Yesus tertuju kepada seorang yang lumpuh, yang menderita paralisis, yang sudah berapa dikatakan? 38 tahun. Perhatikan, di sana ada banyak orang yang sakit, ada banyak orang dengan berbagai macam penyakit, tetapi yang sama adalah mereka semua memiliki satu kebutuhan dasar, yaitu apa? Mereka ingin disembuhkan dari penyakitnya. Dan saudara sekalian, orang lumpuh ini juga demikian, adalah salah satu dari mungkin puluhan atau ratusan orang di sekeliling kolam Bethesda itu. Nah, saudara sekalian, mari kita mencoba untuk melihat dia, saudara sekalian. Bagaimana dia ini? Alkitab itu mengatakan, saudara sekalian, bahwa dia itu sudah berapa tahun? 38 tahun lamanya itu duduk di kolam itu, menunggu, menanti menjadi yang paling pertama masuk di dalam kolam dan menjadi sembuh. Tapi setelah menunggu 38 tahun, saudara sekalian, dia tidak pernah mencapai idamannya itu. Saya mencoba ngutak-ngutik 38 tahun itu berapa lama ya? Saya kalikan itu kalau jadi hari itu berapa lama? Itu kira-kira 14.000 hari. Saudara sekalian, 14.000 hari itu tidak terbayangkan ya. Kalau 14.000 hari kita habiskan di Disneyland keliling dunia, itu kelihatannya cepat ya, bukan apa enggak ya? Tapi kalau 14.000 hari dihabiskan dengan duduk, tidak bisa apa-apa, menantikan sesuatu yang tidak pernah terjadi dalam dirinya, 1 hari, 2 hari, harapannya masih besar, bukan? 38 tahun dia menderita kelumpuhan ini, sejak kapan? Kita nggak tahu. Tapi Tuhan Yesus waktu sudah menyembuhkan dia dan kemudian bertemu dengan dia di Bait Allah seperti yang tadi dibaca oleh Ibu Debbie, mengatakan apa kepada orang ini? Kamu jangan berbuat dosa lagi supaya tidak terjadi yang lebih parah dari diri kamu. Ada penafsir yang menafsirkan bahwa kemungkinan orang ini sakit karena dia suka jajan. Dia suka pergi ke tempat-tempat wanita-wanita yang tidak benar, sehingga dia terkena satu penyakit yang membuat dia lumpuh. Jadi saudara sekalian, kalau ini benar, orang ini misalnya mungkin menderita sakitnya kira-kira umur 20-an begitu. Jadi dia sudah cukup tua untuk ukuran pada waktu itu, saudara sekalian.
Karena pada zaman Alkitab ini, abad pertama ini, rata-rata orang laki itu bisa hidup itu kira-kira 40 something tahun, saudara sekalian. Tidak seperti sekarang ya, kalau laki-laki bisa berapa? 75 tahun ya. Kalau wanita lebih banyak ya, kira-kira 80 tahunan itu. Kans untuk hidup ya di dalam dunia ini, saudara sekalian. Jadi sejak umur 20-an, 38 tahun dia harus menunggu. Ketika dia masih umur 20 tahun, dia mungkin masih punya pengharapan. Karena walaupun dia lumpuh, tapi dia masih muda, masih punya gairah, masih punya fasilitas, masih punya semangat. Tapi saudara sekalian, 1 hari, 2 hari, 3 hari, 100 hari, 1000 hari, kemudian dia sudah mulai beranjak tua, dan impiannya, fokus hidupnya itu tidak pernah terjadi. Bayangkan kalau itu saudara sekalian, bagaimana harapan kita? Pasti akan seperti balon ya, yang sudah kehilangan gas heliumnya. Begitu. Nah, saya mau tanya, harapan dia ini sudah hilang jadi nol apa enggak, saudara? Belum. Kenapa belum? Dia masih di situ. Dia masih menunggu. Walaupun harapannya itu sudah memudar jauh daripada pertama kali dia duduk di situ menantikan guncangan air kolam itu. Inilah orang itu, saudara sekalian. Inilah orang itu, dan Tuhan Yesus melihat dia. Ingat, Tuhan Yesus adalah Allah. Waktu dia menjelma, dia tetap 100% Allah dan 100% manusia. Dan ketika dikatakan Tuhan Yesus itu melihat manusia, ketika dikatakan Tuhan Yesus melihat orang yang 38 tahun ini, Tuhan Yesus bukan hanya melihat permukaan kulit, tapi Tuhan Yesus melihat hati dia. Tuhan Yesus melihat semua emosi dia. Tuhan Yesus melihat sejarah kehidupan dia itu secara detail. Tidak ada yang tertutupi, saudara sekalian. Tuhan Yesus tahu apa yang menjadi pergumulan dan kerinduan orang ini. Dia sudah 38 tahun memfokuskan hidupnya supaya bisa sembuh, tapi itu tidak pernah terjadi. Harapan yang semula begitu menggebu-gebu sudah jauh memudar, walaupun itu masih ada, saudara sekalian. Oleh sebab itu ketika Tuhan Yesus melihat dia, Tuhan Yesus kemudian bertanya. Nah, ini seringkali pertanyaannya ini dibahas oleh banyak hamba Tuhan. Tuhan Yesus bertanya apa pada dia? Maukah engkau sembuh? Dan kalau kita nanti amati jawaban dari orang yang lumpuh ini, sepertinya jawabannya itu ndak match ya. Dia ditanya, maukah engkau sembuh? Kalau saudara ditanya, maukah saya kasih $1 juta, uang asli, bukan uang monopoli, saudara jawabannya apa? Definitely apa? Yes, of course ya. Tapi ketika orang ini ditanya, saudara, maukah engkau sembuh? Padahal dia sudah 38 tahun lamanya, saudara sekalian, dalam kondisi yang semacam itu. Lucu, dia jawabnya apa? Enggak ya, enggak tidak. Jawabnya adalah satu keluhan. Benar atau enggak? Jawabnya apa? Coba kita lihat itu. Maukah engkau sembuh? Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku dalam kolam itu. Apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Saudara, ada banyak hal yang kita bisa pelajari dari jawaban orang ini. Saudara, saya tidak menyalahkan dia. Sebenarnya jawaban dia ini adalah jawaban kepada pertanyaan Tuhan Yesus, walaupun indirect, secara tidak langsung. Dia ingin melangkah ke belakang, ke masa lalu, untuk menjelaskan kepada Tuhan Yesus. Sebenarnya dia ya senang untuk disembuhkan itu. Dia menunjukkan, iya Tuhan, tapi nggak ada orang yang menurunkan aku lagi.
Artinya apa? Dulu mungkin ada yang bantu dia, tapi sudah bosan karena begitu lama. Dan dia masih punya kerinduan itu. Dia tidak seorang yang egoistik dan yang pride. Karena apa? Dia sadar dia perlu bantuan orang lain. Tapi orang-orang yang membantu dia itu terbatas. Yang mungkin kemudian akhirnya kehilangan kesabaran, kehilangan harapan, sama seperti harapan dia yang sudah memudar, saudara sekalian. Rupanya ketika Tuhan Yesus bertanya, Tuhan Yesus ingin orang ini merefleksi apa yang telah terjadi di dalam hidupnya. Bahwa dia memang telah berusaha sedapat-dapatnya, sekeras-kerasnya, dengan kekuatan sendiri. Tapi dia gagal. Saudara, ini penting saudara sekalian. Tuhan juga sering bertanya kepada saudara dan saya di dalam perjalanan hidup kita sebagai anak Tuhan. Di dunia ini saya percaya tidak ada kita yang mengatakan bahwa hidupku selalu smooth. Nggak ada pergumulan, nggak ada tantangan, nggak ada kekecewaan, nggak ada kegagalan. Selalu sukses, selalu bahagia, selalu cerah. Nggak ada saudara sekalian. Ya. Nah, di dalam hidup yang semacam inilah Tuhan itu sering bertanya, maukah engkau aku tolong? Ketika kita feedback, kita perlu sampai kepada momen seperti orang ini. Ya, memang ada pertolongan dari yang lain, tapi ultimately seringkali itu gagal. Saudara ingat di dalam Markus yang kelima, ketika ada seorang wanita yang sakit pendarahan, yang sudah 12 tahun lamanya sakit, yang sudah menghabiskan seluruh uangnya. Karena dikatakan di dalam bagian itu, dia sudah menghabiskan uangnya tidak cuma kepada satu tabib, tapi banyak tabib. Semua resource-nya itu telah di-exhausted. Setelah habis, dan dia mungkin saat itu sudah jatuh miskin. Saudara sekalian, dia alami begitu banyak kegagalan. Wanita ini juga merefleksi hidupnya. Tapi kemudian dikatakan dia dengar kabar-kabar tentang Yesus. Dan itulah yang membuat dia itu kemudian berani datang dan menyapa. Itu terjadi. Pertama, karena harapan dia tidak habis. Yang kedua, karena dia kemudian menyadari apa saudara sekalian? Tabib sehebat apapun, obat secanggih apapun, sesuatu yang ada di dalam dunia ini, itu semua terbatas. Dan di dalam kasus dia, di dalam kasus orang ini, itu tidak bisa membantu kita. Saudara, sebagai orang Kristen kita harus punya kesadaran yang semacam ini. Karena ketika kita sadar bahwa apa yang ada di dalam dunia ini itu bisa membantu, tapi itu bukan the ultimate help untuk kehidupan kita, itu yang bisa membuat kita kemudian menaruh harapan kepada siapa? Bukan kepada berkat atau kepada teknologi atau kepada orang lain, tapi kepada Sang pemberi berkat itu. Nah, itulah yang ditanyakan Tuhan Yesus. Dan itulah yang kemudian orang ini merefleksi diri dan sampai kepada satu kesadaran bahwa ya, dia tidak bisa berharap pada orang-orang yang lain atau kepada kolam itu. Saudara, saya mau sedikit agak menyimpang. Ketika di dalam kolam itu, saudara sekalian bayangkan bagaimana atmosfer di sekitar kolam Bethesda itu. Atmosfer yang penuh kasih, atmosfer yang ramah, atmosfer yang membuat orang senang di sana, bisa rileks. Enggak, saudara sekalian. Karena apa? Semua orang menganggap yang lain itu sebagai saingannya, bukan? Sebab apa? Kalau bukan aku yang jadi nomor satu, tentu orang ini yang jadi nomor satu. Jadi di situ itu suasananya itu begitu tense dengan persaingan. Homo homini lupus, itu kan, manusia adalah serigala bagi sesama. Serigala yang paling besar, yang paling kuat, yaitu yang paling menang, saudara sekalian. Survival for the fittest. Yang paling kuat ya paling menang begitu.
Itu atmosfer di dalam kolam, di sekitar kolam Bethesda. Bayangkan saudara sekalian, sungguh mengenaskan kehidupan manusia yang tidak menyadari dirinya itu. Sehingga perhatiannya tertuju kepada kolam, harapannya ditujukan kepada kolam yang menurut dia yakini bisa memberikan kesembuhan, saudara sekalian. Dari kisah Tuhan Yesus datang kepada orang lumpuh ini, saudara, kita diingatkan bahwa Allah itu adalah Allah yang mengasihi kita. Allah itu adalah Allah yang mau kita itu juga meniru teladan Dia. Allah itu adalah Allah yang mau kita itu menjadi seperti dirinya, dan bukan orang-orang di sekitar kolam Bethesda itu yang menjadikan sesamanya ini sebagai apa? Sebagai saingan yang harus disingkirkan, yang harus disisihkan, yang harus dengan segala cara diusahakan supaya nggak bisa hidup. Kita mungkin mengamenkan, tapi saya tanya, ada berapa banyak anak Tuhan yang di dunia sana, kalau di gereja mungkin bisa share makanan, tapi kalau di dunia sana juga menerapkan prinsip seperti orang-orang di sekitar kolam Bethesda ini. Dalam bekerja, dalam berbisnis, saya menemui ada banyak orang Kristen yang kemudian memakai sistem dunia, yang berusaha sedapat mungkin dengan segala cara itu supaya saingannya, perusahaan yang lain atau bisnis yang lain itu hancur. Saudara sekalian, saya tidak punya jawaban yang definitif, tapi mari kita sebagai anak Tuhan merenungkan, apakah itu satu sikap yang benar sebagai anak Tuhan? Karena Sang Tuhan kita Yesus Kristus memberi teladan. Dia memilih orang ini sebagai contoh. Ini mungkin orang yang paling desperate di sekitar kolam itu, tapi justru untuk orang yang paling desperate ini dia mau datang, dan dia kemudian memberikan kesembuhan. Artinya apa? Aku mengasihi kamu, dan kalau untuk yang paling desperate ini aku bisa menyembuhkan, apalagi kamu, saudara sekalian. Jadi di sini saudara sekalian kita bisa belajar bahwa sumber pengharapan kita itu haruslah di dalam Tuhan. Kalau kita adalah anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen, Kristuslah yang harus menjadi pusat kehidupan kita. Hal-hal yang lain itu adalah hal-hal yang harus menjadi sesuatu yang additional. Tapi Kristuslah yang harus menjadi pusat perhatian kita. Ketika kita mengalami pergumulan yang berat, yang membuat harapan kita semakin memudar, saat itulah saudara sekalian kita harus datang kepada Kristus. Ada orang-orang Kristen yang aneh. Ketika mengalami pergumulan yang amat sulit, harapan semakin memudar, malah menyalahkan Allah yang seharusnya harus menjadi apa? Sumber pertolongan yang paling dapat diandalkan. Nah, kalau ini sudah terjadi, dampaknya itu bisa kayak chain reaction yang makin memperburuk keadaan. Karena apa? Ketika sudah marah kepada Allah, kecewa kepada Allah, tidak mau berdoa kepada Allah, apa kemudian? Tidak gereja-gerejaan, ya kan? Kalau tidak gereja-gerejaan, apa yang terjadi, saudara sekalian? Ada temannya yang bilang begini, oh di sana itu, oh ada apa itu namanya, emak-emak yang sudah umur 100 tahun yang sakti mandraguna, bisa menyembuhkan segala penyakit. Apa yang terjadi? Ya karena sudah sama Tuhan, sudah enak, sudah tidak senang, kemudian kita mulai melangkah ke sana, begitu. Dan akhirnya yang lebih parah terjadi di dalam kehidupan itu. Saudara sekalian, mari kita sebagai anak Tuhan, kita selalu berpegang pada pengharapan kita dan iman kita. Dan untunglah orang ini memiliki itu. Dia memang sudah desperate, harapannya itu sudah amat memudar, tapi tetap ada. Dan seperti yang saya katakan tadi, harapan itu couple, dikaitkan dengan iman. Tidak bisa ada punya harapan tanpa iman atau punya iman tanpa harapan. Orang ini masih punya iman. Dan itulah juga tujuan dari Tuhan Yesus bertanya, maukah engkau sembuh? Karena ketika manusia tidak punya iman, tidak punya keinginan untuk Tuhan itu sembuhkan atau tolong, saudara sekalian, tidak akan terjadi apa-apa di dalam kehidupan dia. Bukan karena Tuhan itu tidak bisa tolong, tetapi karena Yesus katakan, kalau kamu tidak punya iman,
Yakobus juga katakan, kalau kamu tidak punya iman, tidak berdoa, ya tidak dapat apa-apa. Ya kan? Istilah Surabayanya atau istilah Jawanya apa kaplo, ya kan? Padahal semua berkat dan pertolongan itu sudah tersedia untuk kamu. Kita perlu tetap punya iman. Satu biji sesawi pun, kata Tuhan Yesus, bisa memindahkan apa? Gunung. Yaitu artinya iman itu dan pengharapan itu dibutuhkan supaya kehidupan kita bisa mengalami pertolongan dari Tuhan. Memang hanya sebiji sesawi iman yang diperlukan, dan Allah memperhatikan setiap manusia dan kebutuhan-kebutuhannya tanpa mengabaikan seorang pun juga. Allah tetap memberikan pengharapan di tengah ketiada harapan. Allah tahu pasti, saudara sekalian, yang kita butuhkan. Kitalah yang seringkali acap kali tidak tahu apa yang kita butuhkan. Makanya perlu dekat sama Tuhan, sehingga kita jelas bisa melihat kehidupan ini, sehingga kita diberi hikmat untuk bisa tahu apa yang sebenarnya aku butuhkan di dalam hidup ini. Waktu saya khotbah tentang hikmat, saya selalu mengkontraskan dengan pengetahuan. Saudara, apa bedanya hikmat dengan pengetahuan? Hikmat itu bukan sekedar menumpuk atau mengakumulasi pengetahuan dan teknologi, tapi hikmat dari Tuhan yang berasal dari takut akan Tuhan itu adalah satu kemampuan ilahi untuk kita bisa menerapkan secara tepat pengetahuan yang kita punyai. Sebab kalau tidak, pengetahuan yang kita punyai itu bisa menjadi bumerang bagi diri kita dan bagi orang lain, bukan. Dan hikmat Allah inilah yang membedakan hikmat dari pengetahuan. Dan kita perlu meminta itu, saudara sekalian, di dalam pergumulan kehidupan kita. Dan yang kita juga bisa pelajari bahwa Allah itu menghargai iman atau harapan yang sekecil apapun. Jangan menjadi hilang. Karena apa? Itu bisa diubah Tuhan menjadi sesuatu yang luar biasa. Pertanyaan, bagaimana dengan saudara dan saya? Apakah kita yang mungkin saat ini sedang mengalami satu pergumulan yang berat, harapan kita dan iman kita itu sedang memudar, sedang decline? Apakah kita mau kemudian tetap memegangnya dengan cara memandang kembali kepada Kristus yang melihat kita, yang tahu secara pasti pergumulan kita, isi hati kita, sejarah kehidupan kita, bukan hanya masa lalu dan masa sekarang, tapi juga secara sempurna sampai masa yang akan datang. Saudara, mari kita tetap menjadi orang Kristen yang memandang kepada Kristus, yang tetap mempertahankan pengharapan kita, sehingga kita bisa survive. Saudara sekalian, saudara tentu kenal Nelson Mandela, mantan presiden Afrika Selatan. Sampai sekarang masih hidup ya, betul ya, sampai masih hidup walaupun sudah hampir gitu. Yang terakhir masuk rumah sakit lama sekali, saudara sekalian. Dia lahir itu 18 Juli tahun 1918. Jadi kira-kira umurnya sudah 95 tahun ya, betul ya. 95 tahun ya, saudara sekalian. Nah, di dalam penggalan sejarah hidupnya, dia adalah seorang ahli hukum. Satu hal yang sangat langka pada zamannya. Seorang yang brilian, seorang organisatoris yang bagus sekali. Tapi saudara sekalian, dia berseberangan dengan pemerintah yang pada waktu itu mengadopsi politik apartheid. Dan dia melawan itu. Dia memposisikan dirinya berseberangan. Orang banyak bilang apa? Percuma, tidak ada harapan keyakinanmu itu. Dan sepertinya iya, dia di penjara itu berkali-kali, 27 tahun saudara sekalian, penjara. Tapi dia tidak pernah kehilangan harapan itu. Dan akhirnya apa yang terjadi, saudara? Yang impossible itu menjadi impossible. Dia menjadi presiden Afrika Selatan yang pertama yang berkulit hitam dan bisa menghapuskan politik apartheid itu. Saudara sekalian, apalagi kalau bersama dengan Tuhan Yesus, ya kan? Makanya Paulus di dalam bacaan
kita tadi dikatakan, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita, damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah di dalam pengharapan. Saudara sekalian, inilah doa saya untuk saudara. Inilah doa saya untuk GKI Monrovia, supaya dengan kekuatan Roh Kudus, saudara GKI Monrovia berlimpah-limpah di dalam pengharapan yang berfokus kepada Yesus Kristus, sehingga saudara bisa tegar, saudara bisa menang, saudara secara gereja bisa kemudian berkembang. Tuhan memberkati saudara semua. Amin. Mari kita masuk di dalam